Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam sesi terakhir daurah kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan. Kemarin poin ke-21 masih ada bagian terakhir yang belum kita baca, kita ulang sedikit saja. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyan rahimahumullah ta'ala, wa ahlul kabair fi masyiatillah azza wa jalla. Para pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. La nukafiru ahlal qiblah bidunubihim. Kita tidak mengkafirkan ahlul qiblah dari kaum muslimin hanya karena perbuatan dosa maksiat mereka. Wa naqilu sarairahum ilallah, dan kita menyerahkan batinnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 3 bagian dari poin 21. Bagian pertama sudah kita jelaskan, pelaku dosa besar tidak pasti langsung masuk neraka, tidak pasti masuk surga, tergantung kehendak Allah. Meskipun terakhir pasti mereka masuk surga. Yang kedua tentang dawabit takfir, kaidah-kaidah pengkafiran pelaku dosa. Ya, sudah kita sebutkan kaidahnya. Yang pertama, kalau itu sudah maksiat alias bukan pembatal keislaman, sudah selesai masalahnya. Gak usah dibahas personnya kafir atau tidak. Pelaku maksiat tidak kafir. Namun kalau perbuatan, ucapan atau keyakinannya itu berdasarkan ayat atau hadis atau ijma' salaf, itu adalah kufur akbar, syirik akbar, maka kaidahnya tidak bisa langsung pelakunya dikafirkan. Lihat syarat-syarat pengkafiran secara individu. Apakah dia sudah balik, berakal, berilmu, dia berbuat dengan sengaja dan dia tidak dipaksa. Tidak semua yang jatuh ke dalam perbuatan kufur syirik besar langsung dikatakan kafir sampai terpenuhi
syarat-syarat pengkafiran secara individu. Dan yang lebih penting dari itu semuanya, yang berhak mengkafirkan secara individu para ulama, hakim di pengadilan syariat, ya, bukan person-person, apalagi ya yang baru belajar syurutut takfir. Baru tadi malam belajar syurut takfir, hari ini sudah praktek. Naudzubillah. Ya, sekali lagi serahkan kepada ahlu al-ilm. Karena memang butuh mungkin dialog, antum hilangkan syubhatnya, antum tegakkan hujjah. Syekhul Islam saja ketika berdebat dengan tokoh Jahmiyah, meskipun ucapan mereka kufur, beliau tidak sembarangan langsung mengkafirkan. Nah, kemudian bagian yang ketiga, adapun batin mereka kita serahkan kepada Allah. Seandainya mereka pura-pura muslim seperti orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW, ya kita serahkan kepada Allah, kita menghukumi sesuai dengan dohirnya. Dohirnya dia muslim, ya kita hukumi muslim. Adapun kalau batinnya dia membenci Islam, dia munafik, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menuduh dia munafik, dia pura-pura muslim. Dari mana ini tahu? Hal syaqaqta qalbahu, apakah engkau telah membelah dadanya, batinnya? Ini nakilu sarairahum ilallah. Kita serahkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-22, wa nuqimu fardal jihad wal haji ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahrin wa zamanin. Dan kita menegakkan kewajiban jihad dan haji bersama pemimpin kaum muslimin di setiap waktu dan zaman. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Poin ke-22 ini dalilnya sabda Rasul dalam Sahih Bukhari, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang berjihad di belakangnya. Dan ini banyak dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Berjihad, berhaji bersama pemimpin kaum muslimin, baron kana au fajiran, yang baik ataupun yang fajir. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wal hajju wal jihadu madhiyan ma'a ulil amri. Berhaji, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, ini akidah ahli sunnah. Entah jihad at-talab, menyerang negeri kaum kafir, atau jihad ad-difa, jihad membela negeri kaum muslimin. Harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Kalau ada yang mengatakan seperti kasus Hamas, ya tidak apa-apa, nggak pakai ulil amri, kan itu jihad membela diri, tidak. Kata para ulama, semua ulama-ulama dalam kitab akidah ketika membahas jihad bersama pemimpin tidak membedakan jihad membela diri atau jihad apa? Menyerang negeri orang-orang kafir. Ini semuanya demi kemaslahatan kaum muslimin. Karena kalau tanpa pemimpin kaum muslimin kacau, akan terjadi banyak faksi, akan banyak kelompok-kelompok jihad, dan mereka saling memakan satu dengan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di mana saja mereka berada, dan juga di Palestina, dan semoga Allah menghancurkan al-Yahud dan antek-antek mereka. Sekali lagi, jihad ini adalah ibadah. Ibadah tidak akan diterima, tidak akan benar
kecuali dengan dua syaratnya, ikhlas dan apa? Ittiba. Nah, di antara ittiba kepada Rasul ketika berjihad, melihat sikon. Ketika kaum muslimin lemah, tidak boleh teriak jihad dengan senjata. Ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Maka apa? Harus ittiba kepada sunnah Rasul. Ketika dalam keadaan lemah, Rasul tidak menghunuskan pedang senjata untuk berjihad. Beliau berjihad tapi dengan dakwah, wajahidu bi jihadan kabira. Maka kaum muslimin sepanjang masa kalau mau jihadnya itu benar, jihadnya syar'i, harus ittiba kepada sunnah Rasul. Sekali lagi, al-jihad ibadah harus ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula berhaji bersama pemimpin kaum muslimin. Di negeri kita dikoordinasi dengan pemimpin kaum muslimin. Ada namanya Amirul Hajj. Ya, langsung pemimpin tertinggi atau perwakilannya yang memimpin haji. Sebagaimana dulu Rasul memimpin haji kaum muslimin. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka demikian pula berhaji harus jalannya yang resmi dari pemerintah, yang diizinkan, jangan yang ilegal. Ya, sembunyi-sembunyi kemudian apa? Berangkat sampai sana dipulangkan lagi. Naudzubillahi min dzalik. Harus dengan apa? Komando pemimpin kaum muslimin. Maka kewajiban setiap muslim muslimah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan jihad, ya, di antara bedanya jihadnya ahlu sunnah dengan jihadnya ahli bid'ah tadi. Kalau jihadnya ahli sunnah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ada syurutul jihad. Ya, di antaranya harus kaum muslimin punya kekuatan. Jangan sampai kalau istilah kita pasukan musuh punya jet tempur, kaum muslimin hanya punya gerobak tempur misalnya. Ini tidak apa? Sepadan. Makanya Allah mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki. Demikian pula di antara syarat jihad kata para ulama tadi, kaum muslimin harus di bawah komando pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh apa? Asal-asalan teriak jihad-jihad begitu saja. Dan yang bisa mengukur kekuatan kaum muslimin ya ulil amri, dan juga yang bersama dengan mereka. Kalaupun mereka sekarang tidak meneriakkan jihad, memerintahkan jihad, kalian punya kekuatan, jangan dipaksa. Wah, ini Saudi Arabia nggak mau membantu dan sebagainya. Ini kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Mereka yang tahu mengukur kekuatan kaum muslimin. Maka kalau nekat berjihad tanpa mengukur kekuatan, tanpa mengukur mafsadah dan maslahah, maka kerusakan yang akan lebih banyak terjadi. Ini sebagaimana juga ungkapan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, di antara ibadah jihad, barang siapa berjihad tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka sekali lagi harus betul-betul yang berbicara tentang jihad, paham dulu ilmunya, pelajari bagaimana jihad ala Rasulullah SAW. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi jihad ada dua, jihad yang syar'i dan jihad yang bid'i.
Ya, jihad yang syar'i, jihad yang di atas petunjuk Rasul. Adapun yang bid'ah, ya jihad yang menyelisih ajaran Rasul seperti jihadnya kelompok Al-Khawarij. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kita pindah poin ke-23, masih berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razian rahimahumullahu ta'ala, wala naral khuruja alal a'immati walal qital fil fitnati. Kami melarang memberontak, mengkudeta pemimpin kaum muslimin, dan kita tidak membolehkan adanya perang di kala fitnah. Wa nasma'u wa nuti liman wallahu Allah amrona, dan kami mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wala nanzi'u yadan min ta'atin, dan kami tidak mencabut tangan dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Ini ucapan yang sangat amat layak untuk diviralkan di zaman seperti ini. Disampaikan kepada umat Islam bahwasanya Islam tidak hanya mengatur urusan sholat, puasa, zakat, namun juga mengajarkan sikap bijak kepada pemimpin kaum muslimin. Kata sebagian masyayikh yang mungkin sudah sepuh misalnya di sini, kalau antum di luar sana, di selain kajian dakwah sunnah, dakwah salafiyah, mungkin puluhan tahun nggak pernah mendengar seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim. Ya, khutbah Jumat, kajian, tidak ada pembahasan seperti ini. Illah kecuali di kajian-kajian dakwah salafiyah, itu pun kalau ustadznya mau mengajarkan akidah salaf. Secara umum kaum muslimin merasa asing kalau dibahas masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau ada yang membahas dituduh, ini antek pemerintah. Ini orang yang ekstrim dalam ketaatan kepada pemimpin. Padahal ini pembahasan yang tidak asing di tengah kitab-kitab akidah salaf. Hampir rata-rata kitab akidah salaf ada pembahasan yang satu ini. Antum baca kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, wah lebih terang benderang lagi, lebih banyak lagi pembahasannya. Syarh Sunnah Imam Muzani, Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, Akidah Thahawiyah Imam At-Tahawi. Banyak para ulama salaf yang membahas masalah ini. Namun di tengah kaum muslimin jarang dibahas. Bahkan tuduhan dusta akan muncul kalau ada yang membahas masalah tersebut. Dan sekali lagi, kaum muslimin, kata sebagian masyayikh, kalau antum bacakan ayat masalah sholat, puasa, wah hati mereka apa? Lapang dada menerima, plong, ya. Sami'na wa ata'na. Tapi coba kalau antum bacakan ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Rasul mengatakan wasaqu wa ta'ah. Ya, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Usikum bittaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Tadi muncul keresahan, muncul penolakan. Sampai tadi keluar kata-kata antek pemerintah dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ini poin yang layak untuk diviralkan di tengah-tengah kaum muslimin. Sikap bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Di antaranya haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Haram al-khuruj terhadap pemimpin kaum muslimin. Ada makalah di internet itu, judulnya Aksar min mi'ati hadithin fi tahrimil khuruj ala walil amril muslim. Lebih dari 100 hadis
haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslim. Dalilnya apa? 100 lebih. Haramnya khuruj, mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Seorang muslim yang sejati, satu dalil saja, satu ayat, satu hadis saja cukup. Apalagi lebih dari 100 hadis yang mengharamkan mengkudeta pemimpin kaum muslim. Kemudian dibahas oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-khuruj, memberontak kepada pemimpin ada dua macam. Al-khuruj bil lisan wal khuruj bis sinan. Memberontak dengan lisan dan memberontak dengan senjata. Adapun memberontak dengan lisan, yaitu dengan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini yang kita ingatkan kemarin. Sekarang ini yang mencaci maki pemimpin bukan hanya orang yang di luar sana, bahkan yang di dalam juga. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini kita bukan omong kosong, ya, kita sudah membantah beberapa oknum-oknum dari dalam yang ingin untuk apa? Merusak salafiyin dari dalam. Dengan apa? Caci makian, tuduhan-tuduhannya terhadap wali amri di negeri kita. Bahkan ada yang membolehkan nahi mungkar kepada pemimpin secara terang-terangan, tidak perlu dengan nasihat rahasia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, bukti-buktinya sangat amat terang benderang. Penyimpangan dalam bab yang satu dari orang dalam sendiri. Kalau orang luar kita nggak terlalu menggubris dalam artian ya memang itulah manhaj dan akidah mereka. Namun yang kita sayangkan ada dai-dai yang pertama ada yang mencela-menceli, dulunya tegas, dulunya lurus di atas akidah yang berkaitan dengan wal amr. Namun sekarang sudah berubah. Mulai dia yang mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Dan sekali lagi, mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kata para ulama, di antaranya tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu bagian dari memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Karena al-khawarij, kalau dibahas lagi, kelompok khawarij itu ada dua. Kelompok khawarij al-Qa'adah, kelompok khawarij yang hanya duduk di majelis mereka, di rumah mereka, nggak ikut kudeta dengan pedang. Ya, namun dikategorikan sebagai khawarij al-Qa'adah. Dia duduk di rumah, tapi lisannya mencaci maki pemimpin, memprovokasi rakyat untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Ini bagian daripada al-khuruj, dan mengkudeta pemimpin tidak mungkin langsung dengan pedang. Semuanya dimulai dengan al-lisan. Contoh, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kenal? Siapa dia? Pendirinya Syiah Rafidhah qatalahumullah. Dia yang dulunya memprovokasi massa untuk mendemo dan terakhir terjadi kudeta berdarah. Pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa permulaannya? Caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Makanya kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau yang spesial membahas masalah ini, Mu'amalatul Hukam fi Daul Kitab wa Sunnah. Ini kitab yang tahun 90-an di awal-awal dakwah salafiyah muncul di negeri kita ini, sempat viral kitab ini. Namun sekarang sudah tenggelam. Betul enggak? Coba di antara antum pernah mendengar enggak ada ustadz sekarang ini yang di medsos terutama membahas kitab ini? Ada enggak? Langkah. Padahal dulu sempat viral. Kitab khusus membahas sikap terhadap pemimpin kaum muslimin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu ta'ala.
Ini sekali lagi menunjukkan ada kemunduran, ada kemerosotan. Ya, dakwah salafiyah sekarang iya kuantitasnya bertambah, tapi kualitasnya ya kalau kita katakan berkurang ataupun agak berkurang. Di antaranya tadi pembahasan akidah, terutama pembahasan ini sangat langka. Ya, bahkan ketika kita membantah oknum-oknum yang sesat dalam bab ini, justru kita yang dituduh sesat. Justru yang kita dituduh apa? Cari-cari kesalahan ini dan itu dan masih banyak yang lainnya. Padahal yang sesat, yang menyimpang dari ajaran salaf, dari akidah salaf, bukan yang membantah yang sesat. Namun semua serba diputar balikkan. Na'udzubillah min dzalik. Al-khurud yang pertama, khurud dengan lisan, dengan caci makian. Kata Syekh Abdul Salam Barjas tadi dalam kitabnya Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah, orang yang mencaci maki pemimpin, dia mengikuti bid'ahnya Abdullah bin Sabah, bid'ah Sabaiyah, caci makian, celaan terhadap pemimpin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar, itu bid'ah Sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Adapun para sahabat Rasul, mereka semuanya melarang, mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dalam kitab itu juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya nahana kubarauna min ashabi Rasulullah alaihi wasallam. Para senior sahabat Nabi melarang kami. Di antaranya kata para senior sahabat Nabi, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencela, mencaci maki pemimpin kalian. Entah dengan terang-terangan atau dengan sindiran atau apapun lah. Ya, kalau itu ada unsur mencela pemimpin kaum muslimin, maka ini hukumnya haram, bid'ah sabaiyah. Bahkan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia mencela pemimpin kaum muslimin. Jangan ikut-ikutan arus orang-orang sesat ataupun orang-orang awam yang suka menyindir, mencela pemimpin kaum muslimin. Yang lebih utama lagi pemimpin yang tertinggi, presiden. Namun juga di bawahnya, dari menteri-menterinya ataupun dari gubernurnya yang punya al-amr, kekuasaan di negeri kaum muslim. Jaga lisan. Apa manfaatnya juga mencela mereka? Namun di tengah kaum muslimin terbalik. Kalau ada orang yang mencela, mencaci maki pemimpin, diacungi jempol. Wah, ini pemberani, ini pahlawan Islam. Bahkan yang ada di negeri kita, ada orang ateis, orang kafir yang suka mencela, yang vulgar ucapannya terhadap pemimpin. Wah, ditokohkan, bukan oleh orang-orang kafir yang semisalnya, bahkan oleh tokoh-tokoh pergerakan kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena caci makiannya yang vulgar terhadap presiden, pemimpin ulil amri kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Namun ketika ada orang yang menyatakan fulan itu mubtadi, fulan sesat, gak boleh mencela orang muslim. Dah presiden bukan muslim dah. Bang, yang haram dicela luar biasa, dicela caci maki. Yang boleh bahkan wajib dicela dari tokoh dai alil bid'ah, dilarang kita berbicara. Terbalik. Pemimpin haram dicaci maki. Pemimpin haram dinasehati di hadapan umum, di medsos. Adapun dai penyesat umat, wajib umat ditahdir. Diingatkan dengan terang benderang. Kalau memang dia sesat mubtadi, sampaikan. Intinya apa? Jangan dibalik. Seorang yang mengikuti ajaran salaf, dia tidak mencaci maki pemimpin kaum muslimin, tidak menghibah,
tidak mengkritik pemimpin di hadapan umum. Adapun kalau ada dai penyesat umat menyebarkan kesesatannya, dibantah juga di hadapan umum. Paham dong? Baik, dites. Apakah antum ikut Abdullah bin Sabah atau ikut sahabat Rasul? Baik, pemimpin yang dolim boleh tidak dikritik di Facebook? Boleh tidak? Hah? Yakin? Betul? Nggak boleh? Hah? Sekarang mana dalilnya? Masih ada satu hadiahnya. Nah, bismillah. Iya, apa dalilnya? Nah, tidak apa-apa dengan terjemahannya. Nggak usah bahasa Arabnya, tidak apa-apa. Tafadhol. Lah, itu dalil wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ataupun kalau mungkin dikatakan haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Tapi ini haram mengkritik pemimpin di hadapan umum. Itu browsing ya? Enggak. Coba sebutkan. Iya, betul. Itu ada pemimpin yang boleh mendatang kepadanya, kemudian bicarakan yang namanya iya. Baik, alat boleh. Mau masih antum masuk, ha? Baik, jazakallahu khair. Rasul mengatakan dalam hadis Iyad bin Ghanmin radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul bersabda, "Man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum, baik di dunia nyata atau di dunia maya, baik di mimbar seperti ini atau khutbah Jumat atau yang lainnya, jangan di hadapan umum. Demikian pula jangan di medsos, ya, di FB ataupun di Instagram atau apapun lah namanya. Haram, Rasul yang mengharamkan. Fala yubdi alaniyatan, jangan di hadapan umum. Walakin yakhud biyadi fayakhluwa bi, ambil tangannya, berduaan dengannya. Fa in qabila fadak, jika diterima itu yang diharapkan, wa illa qad adalla di alaih. Kalau enggak diterima nasihat tersebut, gugur kewajiban. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim, riwayat Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ini sekali lagi haram menasihati atau nahi munkar terhadap pemimpin di hadapan umum. Namun sangat disayangkan muncul akhir-akhir ini dai-dai yang mengaku salafi mengkritik, mencela ya pemimpin di hadapan umum di dunia maya. Sekali lagi ini yang wajib untuk diluruskan dan selayaknya untuk kita tetap viralkan pembahasan yang satu ini agar semuanya melek. Ini ajaran salaf, ini ijma salaf, ya. Ini bukan pendapat atau ijtihad pribadi. Dan ini yang diucapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah salaf ashabi al-hadis. Kemudian dalil wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin sudah kita sampaikan tadi. An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa rasul walil amri minkum, dan itu juga sebagai dalil haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Adapun dalil secara khusus banyak dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Rasul SAW pernah membaiat para sahabat, bayakna Rasulullah SAW, kata Ubadah bin Samit, hadisnya dalam Sahih Muslim. Dan sudah sering kita sampaikan, kalau antum mau dalil-dalil tentang masalah bersikap yang bijak kepada pemimpin kaum muslimin, lihat kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, bab tentang al-ahkam, yaitu masalah walil amr. Demikian pula dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab tentang kepemimpinan, banyak hadis-hadis tentang ini. Di antaranya ucapan Ubadah bin Samit, kami pernah membaiat Rasul ala sam'i wa ta'ah,
untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin fil yusri wal usri, dalam saat kemudahan atau kesulitan. Kemudian kata beliau, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami dilarang mengkudeta pemimpin illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin dan kalian memiliki bukti di sisi Allah. Selama masih muslim haram dikudeta, bagaimanapun kezalimannya. Ya, sekali lagi dalilnya sangat banyak. Ya, sebetulnya ini poin kalau mau dibahas bisa daurah ya seminggu juga bisa. Ya, seperti tadi kitab tersebut luar biasa. Ya, barusan kita juga mengajar kitab itu di pondok di Sidoarjo sana. Ya, Mu'atul Hukam fi Daul Kitab wa Sunnah. Intinya haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin, entah dengan lisan ataupun dengan pedang. Kemudian tadi ada kata-kata kita tidak ikut perang dalam fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini diantaranya ketika ada dua, misalnya negeri kaum muslimin, sama-sama negeri kaum muslimin, kemudian terjadi perang, maka nggak boleh ikut-ikutan. Rasul mengatakan al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk ketika terjadi fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Ini menunjukkan apa? Kita dilarang ikut perang ketika fitnah. Di antara bentuk perang fitnah yaitu tadi, ketika ada dua negeri kaum muslimin yang berperang ya tanpa alasan yang jelas, maka sekali lagi harus diam, tidak ikut-ikutan. Masih banyak lagi bentuk fitnah-fitnah yang wajib dihindari. Di antaranya kalau ada ya orang-orang yang demo, orang-orang yang kudeta, haram ikut-ikutan mereka. Naudzubillah min dzalik. Dan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala Al-Jazairi yang sekarang tinggal di kota Madinah, beliau punya kitab khusus ya masalah al-fitan, yaitu kalau nggak salah judulnya bedanya antara kemuliaan jihad dan keekstriman fitan. Ya, beliau sebutkan apa saja bentuk-bentuk perang dalam fitnah yang tidak boleh kita mengikutinya. Baik, lanjut poin berikutnya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, poin ke-24. Wa nattabi'us sunnah wal jamaah wa nashtanib asyudzud wal khilaf wal furqata. Ini ringkasan dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Nattabi'us sunnah. Kita mengikuti sunnah Rasul, sunnah para khulafa ar-rasyidin. Wal jamaah. Kita mengikuti al-jamaah. Ini kalau mau diperinci, kata para ulama namanya al-jamaah ada dua. Jama'atul abdan wa jama'atul adyan. Jama'atul abdan yaitu kita mengikut jamaah pemimpin kaum muslimin. Ya, Rasul SAW pernah bersabda, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Pegang erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka, ulil amri mereka. Ini pembahasan mengokohkan poin yang sebelumnya. Wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang kedua, jamaah atau al-adyan, yaitu yang dimaksud jamaah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika menjelaskan tentang hadis perpecahan umat, sataftariqu hadhihi ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. Dalam riwayat al-jamaah, yang satu itu adalah apa? Al-jamaah. Al-jamaah Rasul tafsirkan dalam hadis yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi intinya nattabi'us sunnah wal jamaah. Kita mengikuti sunnah dan jamaah, alias kita mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat Rasul, dan kita juga diwajibkan mengikuti jamaah pemimpin kaum
muslimin. Tidak boleh memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin, maka kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kemudian kata beliau, wa nastanib asyuhud wal khilaf wal furqah. Kita menjauhkan diri daripada hal-hal yang nyeleneh, yaitu yang menyelisihi as-sunnah tadi, yang menyelisih al-jamaah tadi. Ini sesuai dengan sabda Rasul dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil al-umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Lanjut poin ke-25. Ini menegaskan lagi poin yang tadi, masalah berjihad dan berhaji bersama pemimpin kaum muslimin. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zu'ar Raziyan, wa annal jihad maudin mundu ba'athallahu nabiyyahu ila qiyamis sa'ah ma'a ulil amri min a'immatil muslimin la yubtilu syai'un wal hajju kadzalik. Berjihad itu berlaku sejak Allah mengutus nabinya sampai hari kiamat bersama ulil amri, pemimpin kaum muslimin. Ya, tidak dibatalkan oleh sesuatu apapun. Pemimpin yang dolim seandainya menyeru kepada jihad, wajib diikuti, ditaati. Makanya kalau antum pelajari kitabul jihad, jihad ada dua hukumnya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Di antara yang fardu ain, yaitu kalau ada komando dari pemimpin kaum muslim. Misalnya, ya, semua jamaah Masjid Imam Syafi'i di sini besok wajib berangkat berjihad. Siap? Hah? Nggak ada jawaban, ya? Gimana mau jihad ini? Seandainya, maka hukumnya wajib fardu ain bagi semua jamaah yang ditunjuk oleh pemimpin untuk berjihad. Karena Rasul bersabda, idastunfirtum fanfiru. Jika kalian diperintah, yaitu oleh ulil amri, untuk pergi berjihad, maka berjihadlah, berangkatlah. Sekali lagi, ini harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Ini sudah kita lewati tadi. Poin ke-26, wadaf'us sadaqat minas sawaim ila ulil amri min a'immatil muslimin. Menyerahkan zakat, ya, baik zakatul mal ataupun zakat peternakan kepada ulil amri dari kaum muslimin. Sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika diutus ke negeri Yaman, Rasul mengatakan, fa'in ata'ulaka bidalik fa'akhbirhum annallaha qad farda alaihimuz zakah tu'khad min aghniyaihim faturadu ila fuqaraihim wa iyyaka wa qari'im amwalihim. Kata Rasul, kalau mereka sudah melaksanakan sholat 5 waktu, maka beritahukan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari yang kaya, diserahkan kepada fuqara. Kemudian kata Rasul, jangan mengambil harta yang paling mereka cintai. Ya, misalnya mereka punya 100 kambing misalnya. Maka zakatnya berapa? Nah, jeragan kambing mana ada? 40 kambing, 1 kambing yang dizakati. Paham? Yang dikeluarkan. Maka kalau 100 berapa berarti? Baik, itu kata Rasul, jangan diambil kambing yang paling cakep, jangan. Yang dicintai oleh apa? Kan kambing macam-macam kan? Ada yang cakep, ada yang kurang cakep, ada yang jelek. Kata Rasul, wa iyyaka wa qari'im amwalihim. Artinya pemerintah, pemimpin mengutus amil zakat untuk memilih, ya, mengambil zakat, ya, orang-orang tersebut. Paham dong? Kalau pemimpin sudah apa?
tadi mendatangi rumah pemilik zakat, mewajibkan mengeluarkan zakatnya, maka wajib diserahkan kepada apa? Pemimpin kaum al-muslimin. Ya, ini sekali lagi makna dari wadaf musadaqat minas sawaib minal amri min a'immatil muslimin. Kemudian dalam kitab tadi Mu'amatul Hukam itu disebutkan, ini ringkas dari pembahasan tadi, di antara sikap bijak terhadap pemimpin kaum muslimin itu adalah melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslim. Melaksanakan sebagian ibadah. Apa sebagian ibadah itu? Tadi jihad, haji, mengeluarkan zakat, demikian pula salat Idul Adha, salat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Sufyan Ats-Tsauri itu dicantumkan oleh Imam Al-Lalikai juga dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada muridnya, "Ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajirin." Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang jelek. Kata Syu'aib, murid Sufyan Ats-Tsauri, "As-salata kullaha?" Apakah semua salat di belakang pemimpin? Kata beliau, tidak. Walakin salatul Jum'ah wal Idain. Namun salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, paling tidak waktunya bersamaan. Jangan ikut salat Idul Fitri, Idul Adha bersama swasta. Jangan. Ikut apa? Ya, pemerintah. Ini akidah salaf dan ini yang ditekankan oleh banyak para ulama seperti tadi Sufyan Ats-Tsauri, demikian pula dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahumullah taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Lanjut poin ke-27, wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim. Manusia itu dihukumi sebagai orang yang beriman dalam tadi hukum dohirnya mereka ketemu dengan orang yang kita rasa dia muslim, assalamualaikum. Adapun batinnya serahkan kepada Allah. Demikian pula dalam hukum waris, orang tuanya KTP-nya muslim dan tidak nampak pembatal keislaman dan tidak ada yang mengkafirkannya dari para ulama, maka hukumi sebagai orang muslim, hartanya kalau dia mati sebagai harta warisan bagi anak-anaknya. Kemudian wala yadri mahum indallah, tapi kita nggak tahu bagaimana hakikat dia, status dia di sisi Allah. Bisa saja dohirnya muslim mukmin, namun di sisi Allah dia apa? Kafir, munafik. Cuma kita hanya menghukumi sesuai dengan dohirnya saja. Kemudian kata beliau, faman qala innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan dirinya mukmin yang sejati, yang sempurna, maka dia ahli bid'ah. Karena Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mengaku telah suci. Makanya ini sebetulnya dalam pembahasan al-iman itu ada penjelasan al-istisna fil iman. Ini agak mendalam sedikit penjelasannya. Maka jangan ngantuk, apalagi tidur. Kalau kata para ulama, kalau ada orang bertanya kepada Anda, hal anta mukmin? Apakah Anda mukmin? Maka jawablah ana mukmin insya Allah. Harus ada kata-kata apa? Insya Allah. Kalau memang yang dimaksud adalah iman di situ cabang-cabang keimanan. Apakah Anda mukmin? Dalam artian apakah Anda sempurna imannya? Kita katakan saya mukmin insya Allah. Paham? Paham enggak? Atau ana mukmin arju, semoga demikian. Paham? Jadi ini pembahasan kalau dalam kitab akidah namanya istisna fil iman. Apakah boleh orang mengatakan saya mukmin insya Allah? Iya, boleh. Kalau itu berkaitan dengan cabang-cabang
Kemudian tadi kalau ada yang mengatakan saya mukmin yang sejati, seolah-olah dia mengatakan saya sudah sempurna apa? Keimanannya. Padahal iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabangnya. Apakah semua sudah dilaksanakan? Ya, fala tuzaku anfusakum. Kemudian yang berikutnya juga sama. Wa man qala inna mu'minun indallah fahuwa minal kadzibin. Barang siapa yang mengatakan dirinya mukmin yang sejati di sisi Allah, maka dia termasuk orang yang dusta. Kenapa demikian? Karena dia nggak tahu ya di sisi Allah bagaimana dia. Paham? Ya, jangankan kita, para sahabat Nabi, ya, mereka kalau bertemu dengan yang lain, mereka berkata, ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah kita duduk sejenak memperbaharui apa? Keiman. Ini para sahabat yang sudah kita sampaikan bagaimana kemuliaan kedudukan mereka. Namun mereka apa? Masih merasa kurang imannya. Wa man qala inni mu'minun billah fahuwa musibun. Namun kalau dia mencukupkan dengan mengatakan saya mukmin beriman kepada Allah, dia benar. Ya, di sini ada perincian. Kalau dari sisi rukun iman harus kita memastikan saya mukmin billah. Dalam rukun apa? Iman. Gak boleh ada keraguan masalah pondasi keimanan rukun iman. Saya mukmin dalam artian ya mengimani 6 rukun iman. Paham? Tapi kalau dilihat dari sisi cabang-cabang keimanan, saya mukmin insyaallah. Paham ya? Coba dites. Ya. Boleh tidak mengatakan saya mengimani rukun-rukun iman yang 6 insyaallah? Hah? Kenapa? Ya, kalau sudah masalah pondasi rukun iman harus ya memastikan saya mukmin billah. Paham? Adapun masalah cabang keimanan, hal antum kamilul iman, apakah antum sempurna keimanannya? Maka jawab apa? Atau secara umum hal anta mukmin? Jawabnya ana mukmin insyaallah. Nah, baik, kita lanjut. Lanjut apa cukup? Ya nanggung ya, sekalian kita khatamkan biidznillah ta'ala meskipun secara ringkas. Poin ke-28, wal murji'atu mubtadi'atun dullal. Ini kalau tadi dari poin 1 sampai 27 itu intinya taksil ya, memondasi pembahasan tentang akidah. Adapun berikutnya ini bantahan kepada kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam poin-poin tadi. Dan yang disebut di sini adalah nenek moyang kelompok sesat ya umat Islam. Siapa di antara mereka? Kelompok Murji'ah. Dinamakan Murji'ah dari kata-kata al-irja. Kenapa mereka dikatakan Murji'ah? Karena mereka mengakhirkan, mengeluarkan amal dari al-iman. Ini sudah kita bahas. Kalau Ahlussunnah mengatakan iman, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Murji'ah mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Ya, mereka sesat menyesatkan. Dan itu pun banyak cabangnya, banyak sektanya. Ya, cuma sekali lagi karena keterbatasan waktu, ya kita tidak perinci lagi. Cuma intinya tadi, mereka dikatakan mubtadi, sesat, karena mereka mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Dan sekedar tanbih, hati-hati dengan tuduhan-tuduhan Murji'ah sekarang kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dikarenakan mereka tidak gegabah mengkafirkan pemimpin kaum muslimin atau yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, sekarang kelompok Khawarij, Ahlul Bid'ah menuduh ulama Ahlussunnah dengan tuduhan Murji'ah. Dengan apa? Kedustaan asal-asalan saja. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dituduh Murji'ah. Kenapa demikian? Karena beliau tidak mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, dikatakan apa? Murji'ah. Sedikit-sedikit sekarang apa? Ya, kalau antum ya
tadi mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim, ini Murji'ah. Paham ya? Asbun saja menuduh dengan tuduhan dusta. Poin yang ke-29, wal qadariyatu mubtadi'atun dullal. Kelompok qadariyah ahli bid'ah sesat. Kelompok qadariyah yaitu yang menafikan kehendak Allah, yang mereka mengatakan manusia berbuat dengan kehendaknya sendiri tanpa campur tangan kehendak Allah. Ini kelompok al-qadariyah. Rasul mengatakan al-qadariyah itu majusu hadil ummah. Kelompok qadariyah majusinya umat ini. Kemudian waman angkara minhum annallaha ya'lam ma yakun qabla an yakun fahuwa kafirun. Dan barang siapa dari kelompok qadariyah yang mengingkari Allah mengetahui apa yang belum terjadi, maka dia kafir. Ini yang kita sudah tekankan pada kesempatan yang lalu. Orang yang menyimpang dari akidah salaf atau usul sunnah, kalau gak ahli bid'ah, ya kafir. Kelompok qadariyah ada dua sektor, dua kelompok. Kelompok yang paling ekstrem, yaitu yang mengingkari ilmunya Allah. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Naziru al-qadariyah bil ilmi, fa'in akaru khusimu, wa'in angkaru kafaru. Kalian wahai para ulama, kalau berdebat dengan kelompok qadariyah, mulailah dengan pembahasan tentang ilmunya Allah. Jika mereka mengikrarkan, membenarkan ilmunya Allah, maka mereka kalah dalam berdebat. Namun jika mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Paham? Ya, ini yang ekstrim, mengingkari ilmunya Allah. Yang kedua, yang moderat, namun tetap sesat. Ya, moderat tapi apa? Ya, artinya nggak se-ekstrem tadi. Mengakui tentang ilmunya Allah, tapi menafikan kehendak Allah. Orang berbuat maksiat itu dengan kehendaknya sendiri, nggak ada campur tangan kehendak Allah. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, kalau ada orang yang mengatakan orang mati bunuh diri itu mendahului takdir Allah, ini ya pernyataan yang sesuai dengan akidahnya kelompok al-qadariyah. Paham dong? Ini moderat, kata beliau, mereka mubtadi, mereka sesat. Paham dong? Nah, kemudian kelompok yang ketiga, poin ke-30, wa annal jahmiyata kufarun. Kelompok Jahmiyah kafir. Ini menurut pendapat sebagian para ulama, mereka kufar. Seperti pendapat Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Ataupun sebagian mengatakan ini pengkafiran secara umum, bukan secara individu. Seperti dalam kisah Syekhul Islam tadi. Kemudian, apa saja kesesatan kelompok Jahmiyah buahnya? Kalau mau disebutkan yang pertama, mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Yang kedua, mereka mengatakan iman hanyalah mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, maka dia mukmin. Maka konsekuensinya kata para ulama, iblis juga apa? Mukmin, karena iblis mengenal. Ini sesat, menyesatkan. Definisi iman menurut Jahmiyah. Yang ketiga, di antara akidah sesat mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Yang keempat, mereka meyakini surga neraka tidak kekal. Mereka mengingkari azab kubur. Dan seterusnya. Dan di antara tokoh mereka, ada yang dihukum mati oleh khalifah kaum muslimin. Di antaranya Ja'ad bin Dirham. Ketika Idul Adha, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Kufah atau Basrah, khutbah Idul Adha, seraya berkata, "Dhahu taqabbalallahu dhahayakum." Wahai kaum muslimin, sembelihlah sesembelihan kalian, semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Wa ana mudhahin bil Ja'ad bin Dirham. Namun aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Li'annau za'ama annallaha lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhid Ibrahim khalilah. Karena dia mengklaim, meyakini
Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, dan bahwasanya Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian beliau turun dari mimbar langsung disembelih. Namun nggak sampai keluar embek-embek, enggak. Namun intinya kata Ibnu Qayyim, ini sesembelihan korban yang paling berharga, nggak dijual. Ini sekali lagi, ini ketika Ahlus Sunnah berkuasa, maka Ahlul Bidah betul-betul dihinakan, karena mereka orang-orang yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah menghormati ahli al-bidah. Kemudian yang berikutnya 31, warafidatu rafadul Islam. Syiah Rafidah, mereka menolak Islam. Mereka kufar. Mereka orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari ucapan siapa? Imam siapa itu? Siapa? Ya, Imam Ahlus Sunnah yang mengkafirkan Syiah Rafidah yang kita bahas kemarin. Siapa? Imam siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bismillah. Dan kekafiran Syiah Rafidah sangat banyak. Gudangnya syirik, kufur, bid'ah, kesesatan, penyimpangan ada pada Syiah Rafidah. Yang pertama diantaranya mengatakan Al-Quran sekarang sudah tidak murni lagi. Ya, kata tokoh hadas mereka Al-Kulaini dalam kitabnya Usulul Kafi, kan Al-Quran alladzi nazala bi Jibril ala Muhammad SAW sab'ata asyra alfi ayat. Kata dedengkot mereka, Al-Quran yang dulunya diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, jumlah ayatnya itu sebetulnya 17.000 ayat. Kalau antum buka sekarang tinggal berapa? Hanya berapa? 6.000 sekian. Kata mereka hanya tinggal sepertiga. 2/3-nya dihilangkan, dihapus, disembunyikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ini kufur akbar, melecehkan Al-Quran. Yang kedua, sudah kita sampaikan kemarin, mereka mengkafirkan para sahabat Nabi kecuali sedikit saja. Atau mereka melaknat, mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Dan yang ketiga, di antara kekufuran mereka, mereka punya akidatul bada, yaitu seperti yang kita bahas tadi, akidahnya kelompok Qadariyah yang ekstrim, mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Kemudian mereka adalah para penyembah kuburan. Kata para ulama, mereka ini pelopor penyembah kuburan, keramat. Al-Hasan wal Husain mereka sembah dan sebagainya. Bahkan munculnya pertama kali mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta huwa, engkau adalah dia, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ke-32, wal khawariju murrakun. Kelompok khawarij itu sesat. Kelompok khawarij itu menyimpang dari al-Islam. Ini sebagaimana sabda Rasul, saya khruju fi akhir zaman qaumun ahdasul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun bodoh akal mereka. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmun naramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Sebagian ulama mengatakan mereka kafir berdasarkan hadis ini. Sebagian mengatakan tidak. Mereka keluar dari sasaran tersebut, maksudnya mereka sudah masuk Islam, cuma ekstrim. Dan ini pendapat yang ar-rajih. Kelompok khawarij, sebagian ulama ada yang mengkafirkan berdasarkan hadis Rasul tadi. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Namun yang rajih, mereka muslim, namun mereka sesat, menyesatkan. Apa saja akidah sesat khawarij? Itu tadi. Tidaklah mereka dinamakan khawarij kecuali karena mereka khuruj
terhadap pemimpin kaum muslimin. Mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang zalim atau yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Kemudian mereka di antara kesesatan mereka mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, iman tidak bercabang. Di antara akidah sesat kelompok Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, orang yang terus-menerus memakan harta riba dikafirkan. Ini pendapat kelompok Al-Khawarij. Sudah kita sampaikan, pelaku dosa besar tidak kafir. Sekali lagi, kalau Khawarij beda, mengkafirkan pelaku dosa besar. Kelompok Khawarij, keyakinan mereka pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Kelompok Khawarij mengingkari syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Ini yang sudah kita lewati. Kemudian poin yang ke-33, wa man za'ama anal qur'ana makhluk fahuwa kafirun kufran yang kulu anil millah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini sudah kita sampaikan, ini hukum secara person atau secara umum. Secara apa? Kalau ada si B, si C mengatakan Al-Quran makhluk, apakah boleh langsung dikafirkan? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, harus ada curut takfir yang muayyan tadi. Kemudian wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fahuwa kafir. Barang siapa yang meragukan akan kekafirannya dari orang yang faham, maka dia kafir. Ini tidak sembarangan mengkafirkan. Kecuali sudah tegak hujah. Misalnya ada orang seperti kisah Imam Syafi'i. Pernah suatu saat Imam Syafi'i berdebat, berdialog dengan seseorang yang bernama Hafiz Al-Fard. Ditegakkan hujah oleh Imam Syafi'i, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Namun dia tetap ngeyel, tetap dia bersikeras mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Syafi'i mengkafirkannya. Maka ini yang dimaksud tadi. Kalau orang itu paham, dialog tadi Imam Syafi'i dengan orang tadi, dan jelas-jelas dia kafir, maka kalau dia ragu tentang kekafiran orang itu, dia kafir juga. Paham ya? Sebagaimana orang yang ragu tentang kekafiran orang Nasara, orang Yahud, maka dia apa? Kafir. Karena Allah mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitab. Allah mengkafirkan mereka. Kalau kita ragu akan kekafiran mereka, kita ikut apa? Kafir. Karena berarti kita mendustakan Al-Quranul Al-Karim. Poin ke-34, wa man syakka fi kalamillah fa waqafa fihi syakan yaqulu la adri makhlukun am ghairu makhluk fa huwa jahmiyun. Barang siapa yang ragu tentang kalamullah, firman Allah, dan dia diam, dia ragu, dia mengatakan aku tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Ini kalau orangnya punya background ilmu agama, tapi tadi statementnya ini membuat taskik keraguan. Iya betul Al-Quran kalamullah, cuma nggak tahu kalamullah itu makhluk atau bukan makhluk. Paham ya? Ini kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Raziyah, dia pengikut kelompok apa? Jahmiyah. Ini apalagi kalau kita baca sejarah kelompok Jahmiyah, kata para ulama. Kelompok Jahmiyah pertama kali terang benderang mengatakan Al-Quran makhluk. Paham ya? Para ulama Ahlussunnah semuanya sepakat mengkafirkan mereka. Membantah habis-habisan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ketika mereka sudah kewalahan, dibantah oleh para ulama, karena itu adalah salah satu ciri khas ulama Ahlussunnah, tidak diam dari kesesatan. Kalau ada kesesatan dibantah, Ketika kelompok Jahmiyah sudah kewalahan, mereka licik, mereka cari retorika baru. Itu di sini.
mengatakan apa? Iya, Al-Quran kalamullah, cuma nggak tahu makhluk atau bukan makhluk. Padahal hati dalam mereka, karena sudah kebiasaan sejak dulu mengatakan Al-Quran makhluk. Ini sekedar apa? Takiyah saja. Ini salah satu apa triknya alil bidah. Kadang caranya halus. Seperti belut, tahu belut? Nah, licik bin licin. Paham ya? Mereka awalnya mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi ketika kewalahan dibantah oleh para ulama, mereka mengatakan, nggak tahu sih makhluk atau bukan makhluk. Paham ya? Maka ulama tetap mengatakan inti jahmi. Paham? Kemudian yang berikutnya, wa man waqafa fil Qur'ani jahilan ulima wa buddi'a walam yukaffar. Adapun orang itu kalau dia mengatakan saya nggak tahu Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, padahal dia istilahnya tokoh agama, maka dia dibid'ahkan, dikatakan inti mubtadi'. Padahal jelas ulama mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sudah kita sampaikan kemarin, Imam Al-Lalikai menukil 550 nama ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Kalau dia masih tidak tahu, dia dibid'ahkan. Meskipun dia jahil, tidak dikafirkan. Ini kata sebagai ulama, diantaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis menunjukkan bahwasanya kalau mubtadi itu bisa langsung dibid'ahkan tanpa ditegakkan hujjah. Adapun pengkafiran perlu ditegakkan apa? Al-hujjah. Maka kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian, kalau orang itu jahil, dia mengatakan saya tidak tahu Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, tetap dibid'ahkan, buddi'ah, dibid'ahkan, namun tidak dikafirkan. Tapi kalau sudah ditegakkan hujjah, tetap ngeyel, tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dikafirkan. Paham ya? Tentunya para ulama yang berhak mengkafirkan tadi. Poin ke-35, wa man qala lafzi bil Quran makhluk awil Quran bilafzi makhluk fahuwa jahmi. Ini juga liciknya kelompok Jahmiyah. Setelah mereka dibantah habis-habisan, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, mereka pakai retorika ini juga, mengatakan bacaan Al-Quranku itu adalah makhluk. Nggak langsung mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Imam Ahmad mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Wa man qala laysa bi makhluk fahuwa mubtadi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Barang siapa mengatakan bukan makhluk, maka dia mubtadi. Ini Imam Ahmad ingin menutup rapat-rapat pintu kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah licik tadi, licin. Mereka tidak terang-terangan setelah dibantah habis-habisan yang mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka pakai retorika bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Kata para ulama, kata-kata bacaan Al-Quranku makhluk itu ada dua makna. Bacaan Al-Quranku itu bisa bermakna suara yang membaca. Suara yang membaca itu makhluk. Betul itu. Paham ya? Makanya beda-beda kan antara satu dengan yang lain ketika membaca. Kalau suara qari makhluk, tapi lantunan ayat yang keluar itu kalamullah, bukan makhluk. Paham ya? Maka kalau ada yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, itu ada dua kemungkinan. Namun Imam Ahmad untuk menutup pintu kesesatan Jahmiyah, beliau tetap mencela, tidak boleh mengatakan bacaan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Yang mengatakan bacaan Al-Quran makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Kalau mengatakan bukan makhluk, dia mubtadi, karena itu pintu menuju kepada kesesatan kelompok Al-Jahmiyah. Maka seorang muslim harus tegas punya akidah, mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, titik, sudah. Paham? Tidak perlu membahas bacaanku makhluk atau bukan makhluk, karena itu ada dua cabangnya. Kalau sautul qari, kata para ulama, as-sautul qari, suara-suara qari makhluk, sedangkan yang terdengar itu adalah apa? Kalamullah, lantunan ayatnya itu adalah apa? Kalamullah, bukan
makhluk. Paham dong? Dapat dites. Bacaan Al-Qur'anku makhluk atau bukan makhluk? Maka jawabannya apa? Hah? Apa jawabannya? Hah? Cukup mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Karena kata-kata bacaan Al-Quranku ada dua sisi, dua makna. Yang pertama apa? Suara korek itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Sedangkan lantunan ayat yang terdengar adalah apa? Kalamullah. Seperti yang kita sampaikan pada awal pembahasan, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk bijami'i jihatihi. Al-Quran kalamullah bukan makhluk dari semua sisinya, yaitu diantaranya apa? Didengar oleh telinga, itu tetap kalamullah. Siapapun yang membaca, itu tetap kalamullah. Baik. Sekarang kita pindah kepada poin yang berikutnya, dan ini lebih kepada ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ya, jadi poin yang pertama sampai yang terakhir kita bahas tadi itu ucapan dua ulama Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian, dan itu mereka menukil ijma' salaf. Paham ya? Sekarang lebih spesifik, lebih khusus ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi ketika ya diriwayatkan oleh putra beliau Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi rahimahumullah ta'ala. Qala Abu Muhammad sami'tu abi rahimahullah yaqul, berkata Abu Muhammad, yaitu tadi Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, aku pernah mendengar ayahku berkata, alamatu alil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ciri ahlil bid'ah itu mencela ahlil athar. Ahlil athar di sini bisa yang dimaksud para ulama ahli sunnah seperti tadi, yang menuduh Syekh Albani Murji'ah dia ahlil bid'ah. Paham ya? Ini sekali lagi, ciri ahlil bid'ah mencaci maki ulama ahli sunnah. Atau ahlil athar di sini secara umum, yaitu yang berpegang teguh dengan apa? Athar, ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul. Seperti ahlul bidah sekarang menggelari ahli sunnah salafi dengan wahabi, ya, kelompok ekstrim dan seterusnya. Ini tanda al bidah. Kenapa mereka dicela? Karena mereka berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan Allah fis sama, ini wahabi. Nah, ini ciri ahli bidah demikian. Paham ya? Mencela ahli athar karena mereka berpegang teguh dengan akidah salaf. Ya, maka seorang muslim muslimah yang sudah paham ya dakwah salafiyah, mengikuti ya dakwah sunnah, harus banyak bersabar. Karena sunnatullah, ahli bid'ah tidak akan mungkin tinggal diam. Pasti mencaci maki, memusuhi, ya memprovokasi. Maka isbiru, harus bersabar. Ya, kata Rasul SAW, as-sabir ala dinikal qabid alal jamud. Orang yang bersabar dalam berpegang dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Harus sabar. Ya, kalau dilepas, lepas tauhid dan sunnahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa alamatu zanadiqah. Kata Abu Hatim Ar-Razi, tanda kelompok zindik. Zindik itu lebih ke arah munafik ataupun ahli bidah secara umum juga. Tasmiyatuhum ahlal athar haswiyatun yuriduna ibtalal athar. Menamakan ahli sunnah ahli athar dengan haswiyah. Haswiyah itu orang yang rendahan, ya, orang yang nggak punya apa nilai di tengah masyarakat. Kenapa mereka dikatakan haswiyah? Karena tadi berpegang dengan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicaci maki. Mereka tujuan mencaci maki tersebut untuk membatalkan al-athar. Ya, orang berjenggot dituduh kayak kambing. Ya, bahkan ada yang mengatakan semakin panjang jenggotnya itu goblok. Ini adalah apa? Tanda al-bidah. Ya, tujuannya tidak lain untuk apa? Membatalkan sunnah Rasulullah SAW.
Karena kita tidaklah berjenggot kecuali apa? Mengikuti sunnah Rasul. Rasul mengatakan aful liha, peliharalah jenggot. Orang yang mencaci maki orang yang berjenggot, ya, itu sama dengan mencaci maki tadi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnah musyabbihatan. Tanda pengikut kelompok Jahmiyah yaitu mereka menamakan ahli sunnah musyabbihah. Kenapa demikian? Karena ahli sunnah menetapkan sifat Allah, menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, Allah istiwa di atas arsy. Mereka tuduh ahli sunnah musyabbihah. Maka kalau antum mendengar ada dai sekarang atau ustadz yang viral sekarang mengatakan Wahabi itu musyabbihah, mujassimah, karena menetapkan sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, maka ketahuilah dia ustadz Jahmiyah. Paham ya? Ini ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Tanda pengikut Jahmiyah kalau mereka menamakan Ahlussunnah sebagai apa? Musyabbihah. Padahal sudah kita sampaikan, menetapkan sifat Allah tidak ada kelaziman menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Contoh, ini kalau ada dai seperti itu, misalnya antum ketemu misalnya ya mengatakan inti musyabbihah karena inti menetapkan ya Allah punya sifat wajah. Ustadz, monyet di kebun binatang atau di hutan itu punya wajah, ya. Kalau ustadznya marah, inti jangan menyerupakan anak dengan apa? Monyet. Itu perumpamaannya. Paham ya? Sekedar menetapkan monyet punya wajah, apakah berarti menyamakan ustadz itu dengan monyet? Hah? Gak ada kelaziman. Tapi kalau dia merasa seperti monyet, ya silahkan. Paham ya? Intinya menetapkan sifat wajah bagi Allah, tidak ada kelaziman menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana tadi, ketika kita mengatakan monyet punya wajah, tidak ada kelaziman kita menyamakan monyet dengan manusia tersebut. Tapi kalau mereka merasa, ya monggo silakan. Kita tidak mau. Paham tuh? Baik. Yang berikutnya, wa alamatul qadariyah tasmiyatum ala sunnah mujbirah. Tanda kelompok qadariyah, mereka menggelari, menamai ahli sunnah mujbirah jabariyah. Qadariyah sudah kita sampaikan, mereka mengatakan Allah tidak menghendaki perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba. Lawannya kelompok Jabariyah mengatakan manusia berbuat itu paksaan dari Allah. Kata kelompok Jabariyah, manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak berbuat. Ahlussunnah mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kelompok Qadariyah menuduh Ahlussunnah Jabariyah, padahal beda antara Ahlussunnah dengan kelompok apa? Jabariyah. Nah, kemudian kata Imam Abu Hatim, wa alamatul murji'ah tasmiyatum ahla sunnah mukhalifatan wa naqsaniyah. Kelompok murji'ah, tanda pengikut mereka menamai, menggelari Ahlussunnah sebagai mukhalifah, yang menyelisih atau yang menyimpang, atau nuksoniyah. Karena Ahlussunnah mengatakan iman bisa bertambah, bisa apa? Berkurang. Ya pokoknya asbun saja. Ahlul bidah pokoknya mencaci maki, menyudutkan Ahlussunnah, membabi buta dalam menyudutkan Ahlussunnah tanpa hak. Wa alamatur rafidah tasmiyatum Ahlussunnah nabitatan wa nasibah. Tanda kelompok Syiah Rafidah, mereka menggelari Ahlussunnah sebagai kelompok Khawarij. Paham dong? Ya, semuanya tuduhan dusta. Kemudian kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, wala yalhaqu ahla sunnah illa ismun wahidun. Tidaklah yang layak bagi Ahlussunnah kecuali satu nama, yaitu Ahlussunnah itu sendiri. Wa yastahil anta jama'uhum hadil asami. Tidak mungkin gelar-gelar tadi, ya, gelar Rafidah, gelar Khawarij, gelar Murji'ah, Jabariyah, Musyabbihah itu tidak layak disematkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya Ahlussunnah yang sejati, yang berpegang dengan akidah salaf seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian dalam kitab ini. Kemudian yang terakhir, qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, siapa di sini? Putranya Imam Abi Hatim, Abdurrahman ibn Abi Hatim.
Sami'tu abi wa Aba Zur'ah. Ya, kemudian diulang lagi ucapan kedua ulama. Ya'murani bihujrani 'anil zaighi wal bidah. Imam Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razian, mereka memerintahkan untuk memboikot ahli bid'ah. Memboikot, tidak bermajlis dengan mereka, tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak menjawab salam mereka, tidak berbicara dengan mereka, tidak pula selfie dengan apa? Mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, foto-fotonya banyak dengan al-bidah, bukan sekedar kebetulan. Ini sekali lagi menyelisih akidah salaf. Ahli bid'ah secara hukum asal wajib diboikot. Ini hukum asal, bermuamalah dengan al-bidah. Enggak mendekat sama sekali. Ya, kecuali kalau terpaksa. Contoh misalnya Pak RT di kampung antum ahli bid'ah. Ya, kalau antum nggak ngajak ngomong, antum nggak dapat surat apa? Nikah nanti. Ya, apalagi yang jomblo. Betul enggak? Ya kan harus lewat surat apa? Pengantar dari maka ini darurat. Tapi jangan sampai ya naudzubillah min dzalik ikut majelisnya atau ikut acara bid'ahnya. Sekedar apa? Ya sekedarnya saja sesuai dengan kadar daruratnya. Namun secara asal haram bermajlis dengan ahli bidah. Dalilnya dari ayat, dari hadis, dari ucapan ulama salaf. Ya, di antara dalilnya firman Allah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, jangan duduk bersama mereka. Ini dalil haramnya bermajlis dengan ahli bid'ah, entah di dunia nyata atau di dunia maya. Jangan sampai di dunia nyata nggak mau bermajlis di majlis taklimnya ahli bidah. Namun di medsos luar biasa ikut grupnya ahli bidah, ikut majlis ahli bidah di medsos, di FB atau naudzubillah min dzalik, haram hukumnya. Paham? Nah, kemudian yang berikutnya wa yughallidhani ra'yahuma asyadda taghlid. Dan mereka sangat keras dalam pembahasan yang satu ini. Urusan tidak bermajlis dengan ahli al-bidah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang ya yang mengaku ahli sunnah namun masih mondar-mandir di majlis al-bidah, maka dia juga mubtadi. Ya, setelah tentunya disampaikan fulan itu mubtadi, jangan duduk bermajlis dengannya, namun tetap ngeyel, maka dia juga mubtadi. Wa yunkirani wad'al kutub birra'yi fi ghairi athar, dan mereka mengingkari kitab-kitab yang ditulis hanya dengan akal pikiran. Maka antum harus waspada, terutama di dunia medsos, postingan-postingan meskipun dari ustadz yang menisbatkan kepada ahli sunnah salafi, namun tulisannya hanya hasil rekayasa akal pikirannya, tidak berdasarkan qala Allah qala Rasul, tidak sesuai dengan akidah salaf, maka harus diingkari, dibuang jauh-jauh. Harus hati-hati, waspada. Antum punya prinsip dalam hidup ini, bahwasanya yang hak, yang sesuai dengan qala Allah qala Rasul wa qala as-sahabah. Kalau ada tulisan Ustadz fulan, meskipun gelarnya luar biasa panjangnya, doktor, ya profesor apalah namanya, namun kalau postingannya, ceramahnya jauh dari qala Allah qala Rasul, jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah, alias menyimpang dari akidah salaf, manhaj salaf, buang jauh-jauh. Sekali lagi, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, jangan mengatakan masa disalahkan, kan dia profesor doktor, dia kan dokter lulusan Madinah. Gak peduli. Ya, yang benar al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Rabbmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Kebenaran bukan diukur oleh follower yang banyak, kebenaran bukan diukur dengan gelar akademik, namun diukur dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kemudian yang terakhir, wa yanhayani an mujalasi alil kalam wa anin nadhar fi kutubil mutakalimin, dan mereka berdua melarang dari bermajlis dengan alil kalam, alil bidah, yaitu orang-orang yang menuhankan akal,
dan melarang dari membaca kitab-kitab alil kalam atau kitab alil bidah atau tadi postingan-postingan alil bidah. Wa yaqulan la yuflih sahibu kalamin abadan, dan mereka berdua mengatakan orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat itu tidak akan beruntung ya selama-lamanya. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman. Ya, dan inilah akhir dari pembahasan kitab Ashlus Sunnah wa I'tiqaduddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Namun ya, khataman ini bukan akhir segalanya. Ini sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, perlu terus dikaji ya, meskipun dengan ya lebih luas lagi pembahasan ini. Ini sekedar sekali lagi murajaah ya kitab yang sangat berharga, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Baik, barangkali ada pertanyaan atau satu dua pertanyaan, silahkan. Nah, tafadhol. Nah, bagaimana dengan panitia zakat? Taib. Ini ada tafsir dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Yang pasti selama yang kita sampaikan tadi, kalau ada amil zakat dari pemerintah wajib diserahkan kepada. Namun sekarang pembahasannya bagaimana kalau pemerintah memberikan apa? Kebebasan. Yang rojeh terserah. Paham ya? Jadi terserah. Tapi kalau ada kewajiban perintah dari pemimpin mengutus amil zakat, maka wajib diserahkan kepada amil zakat sebagaimana kisah hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Ini disampaikan juga oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam syarahnya. Ini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam syarah beliau, agak sedikit panjang. Kata beliau, wal amwalu adz-dzahirah dzahaba ba'dul fuqaha ila annahu yajib ala wal amr an yab'ats su'at li jab'iha wa ihdariha wa yajib ala ahliha daf'uha li wal amr. Harta zakat yang dohir seperti tadi, zakat peternakan, zakat persawahan, maka sebagian ulama mengatakan wajib bagi pemerintah untuk mengutus amil zakat mengambil harta apa tersebut, dan wajib bagi yang mengeluarkan zakat menyerahkannya kepada waliul al-amr. Paham? Kemudian kata beliau, amma idalam yatlubha wal amr fala yalzamhum an yadhabu biha. Namun kalau pemerintah tidak mengutus amil zakat, maka tidak ada kelaziman bagi mereka menyerahkan kepada apa? Wallahu taala. Ini ada perincian dari. Nah, makanya kita contohkan tadi hadis Mu'adz bin Jabal, kalau ada amil zakat mengambil tadi zakat kambing, maka wajib diserahkan kepada apa? Amil zakat dari pemerintah kaum muslimin tersebut. Dan amil zakat yang syar'i yang mereka berhak mendapatkan zakat juga itu yang dari pemerintah, bukan dari swasta. Karena bedanya kalau swasta nggak berhak memaksa. Paham enggak? Kalau ada orang yang sudah wajib membayar zakat, kalau amil zakat dari pemerintah wajib untuk mengambil secara paksa pun tidak ada masalah. Tapi kalau swasta berani enggak? Nah, itu bedanya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Sebelum kita tutup, tafadhol. Ada pertanyaan dari orang-orang semua bahwa menyampaikan aspirasi. Nah. Taib. Sekarang Rasul jelas mengatakan man arada an yang sahadidul sultan fala yubri alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya maka jangan di hadapan umum. Ini sekali lagi adalah hakim dalam segala perkara. Semua undang-undang, semua pendapat kembalikan kepada hadis Rasul SAW, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul.
Itu yang pertama. Dalil kita kalau Allah qala Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seandainya ada undang-undang yang membolehkan jual beli miras, bahkan boleh memproduksi minuman keras, apakah berarti halal karena ada undang-undangnya? Baik, paham? Nah, itu konsekuensi, itu kelazimannya. Kalau mereka konsisten, berarti halal dong minuman keras. Karena apa? Undang-undang namun mereka pelin-pelan, mereka mencelah-mencelih. Paham? Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka ambil, yang nggak sesuai mereka apa? Tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita Ahlussunnah konsisten, ya, ukuran kebenaran kalau Allah wa qala Rasul. Semua pendapat, semua peraturan, semua undang-undang kembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kalau ada. Silakan. Tafadhal. Nah, labas. Ayo. Wa iyyakum. Begitu istisar di zaman Khalqul Quran. Nah, kita dalam Al-Quran dan di zaman yang Ja'far Rasul. La, di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun. Nah, di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun. Nah. Al-Khalifah Al-Ma'mun adalah di Khalqul Quran. Nah. Nah, وهل كان فتنة نوتية؟ Nah. هل كان في زمن الزرع أبي حاتم؟ نعم. نعم، والزرع هذا الحكم كفر. نعم. كما قلت. نعم. أن من قال في خلق القرآن فهو كفر. نعم. وهذا الحديث كان كافرا طيب، jazakallahu khair. نعم، هذا الاستفسار. Barakallahu fikum. Ada qad bayyana min qabl labud an nufarriq baina al-hukmi al-am wa baina hukmil muayyan atau at-takfir al-am wa takfir al-muayyan. Naqul ala wajhil umum man qala al-Qur'an makhluk faqad kafar. Amma ta'yinu fulan wa 'allan fa hadha yahtaj ila tawaffur syurut wa intifa'il mawani. Wa hada qad bayyana fil barihah ma yata'allaq bi syuta. Lidzalika dzakarna anna Imam Ahmad rahimahullah ma kaffara al-khalifah al-ma'mun wal muqtasim wal wathiq. Limada li adami tawaffur syurutit takfir al-muayyan. Wa hadha huwa al-fariq bainana wa bainal khawarij. Amma nahnu as-salafiyyin naqul ya laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alaihi. Paham belum? Paham yang lain ya? Paham insyaallah. Nah, sudah kita jelaskan kok. Cuma ini sekedar latihan bahasa Arab saja. Baik, anak kira cukup sekian karena sudah ada warning dari panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.